الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat khususnya kepada pribadi saya, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, yakni imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah menakdirkan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya sama orang mukmin itu adalah bersaudara. Persaudaraan kita sama orang mukmin tidak lantas keluarga, bahkan daerah, bahkan lintas negara. Dan persaudaraan ini adalah persaudaraan yang hakiki sampai ke kiamat nanti, bahkan sampai ke akhirat. Maka oleh karena itu, ketika sama mukmin adalah saudara, maka dalam Islam yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sama umat muslim yang dilandasi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau siapapun orangnya yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun manusia yang telah bersaksi kepada Allah
bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan manusia yang sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itulah saudara kita yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka persaudaraan yang hakiki ini adalah persaudaraan bukan hanya di dunia, bahkan ketika di alam kubur malaikat pun munkar nakir akan bertanya, siapa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Maka kalau kita peduli terhadap saudara kita, ikhwan mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat, maka mampukah kita menjawab bahwa saudara kita adalah orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Saudara kita adalah orang-orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Maka pedulian kita dituntut seagama, dituntut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persaudaraan kita bagikan dalam satu tubuh. Kalau di antara tubuh kita, misalkan tangan kita terkena sakit, maka mata kita pun akan merasakan sakitnya dengan meneteskan air mata. Anggota yang lainnya, kaki kita melangkahkan untuk berikhtiar mencari obat. Begitu juga ketika saudara-saudara kita ditindas, saudara-saudara kita terkena musibah, maka adakah empati di antara kita terhadap saudara-saudara kita? Inilah persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang kelak tentunya dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan di antara sebangsa dan tanah air. Saya katakan tadi, Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sungguhnya kami telah menciptakan kalian min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, syu'uban wa qabaila, dan Allah pun menjadikan kalian bersuku-suku bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling mengenal di antara kita. Inilah ukhuwah wataniyah. Kita alhamdulillah bangga punya negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah 70 tahun kita merdeka. Di bulan November kita diperingati sebagai Hari Pahlawan dengan gema komandan Allahu Akbar, dengan gerakan takbir Allahu Akbar. Pejuang-pejuang bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah Belanda yang ada di Indonesia. Apakah perjuangan kita, kemerdekaan Indonesia hanya sekedar dengan para pejuang kita? Tentunya kemerdekaan itu bukan hanya diraih oleh para pejuang kita. Sebuah negara ada yang disebut dengan de jure, ada yang disebut dengan de facto. Secara fakta Indonesia merdeka karena bangsa Indonesia dengan para pahlawan mampu merebut kemerdekaan yang mengusir penjajah. Tapi secara de jure, secara internasional, negara kita harus ada pengakuan dari negara kita. Siapakah yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka? Dia adalah Palestina yang saat ini sedang terjajah, Palestina yang saat ini sedang menderita. Itulah saudara kita. Mereka adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan harta mereka pun diberikan untuk bangsa dan negara kita. Pantaskah kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka saat ini peduli terhadap mereka? Maka ukhuwah Islamiyah yang mendasari keimanan kita kepada Allah tingkatkan dengan ukhuwah wataniyah, dengan semangat kebangsaan, semangat demokrasi, semangat kemerdekaan. Apa yang ada di Indonesia, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jangan membicarakan agama, tapi lihat ukhuwah basyariyah, persaudaraan di antara sesama manusia. Tegakah kita melihat mereka tertindas anak-anak? Apa yang harus kita lakukan? Minimal kita dengan doa kita selalu mendoakan mereka, karena mereka sangat berjasa sekali. Kita sekarang ini bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan tenang, bisa beribadah dengan tenang, karena kita dalam keadaan merdeka. Coba bandingkan mereka saat sekarang ini, mereka pun sedang melaksanakan sholat pun diusir. Di depan
ketaatan dengan ketakutan rudal-rudal Zionis. Tapi kita bersyukurlah sekarang. Berkat apa? Berkat jasa mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita yang sudah merdeka pun kadang-kadang beribadah dengan kebebasannya kita masih malas. Sudah duhur baru datang, padahal kita hanya 5 menit 10 menit untuk beribadah kepada Allah. Mereka yang mau beribadah pun diusir-usir oleh para Zionis. Maka sebagai sumbangsi kita, selalu kita mendoakan saudara-saudara kita. Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Mampukah kita menjawabnya? Kalau tidak, pernah kita mendoakannya, apalagi memberikan donasinya. Ini tidak memberikan donasi, tapi dia nyinyir, seolah-olah donasi itu tidak sampai. Itu rumah sakit Islam yang ada di Gaza itu adalah perjuangan bangsa Indonesia sampai ke sana. Bahkan mereka mengharapkan daripada bantuan-bantuan Indonesia secara material, tapi bantuan-bantuan Indonesia secara diplomasi, karena kita terkenal di Indonesia dan negara muslim terbesar di dunia. Tapi yakinlah, para pejabat kita, para pemimpin kita, dari mulai proklamator kita Soekarno sampai saat ini pejabat kita, semuanya mendukung perjuangan Palestina dan Palestina untuk merdeka. Mengapa? Satu, dasarnya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dasarnya ukhuwah watoniyah, karena mereka adalah orang-orang yang berjasa kepada kita semua. Maka oleh saat itu, mari kita bersama-sama untuk mendoakan mereka. Semoga mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mereka menjadi merdeka, dan mudah-mudahan kita pun yang ada di Indonesia tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan dan kesatuan, supaya Indonesia tetap menjadi negeri yang berkah, mampu bersaing di dunia internasional, mampu mensuarakan Indonesia, mensuarakan kebenaran-kebenaran yang ada di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfiruh innahu